Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan petunjuk i'rab binar, yaitu meng'irab dalam bahasa Arab. Kita telah sampai bab meng'irab fi'il mudhari. Jadi pekan lalu kita sudah menyelesaikan untuk meng'irab fi'il mudhari dalam keadaan marfu'. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meng'irab fi'il mudhari dalam keadaan mansub. Baik. Ini langsung loncat halaman ke-25 ya. Langsung saja nanti kita bahas contoh-contohnya langsung. Baik. Fi'il mudhari mansub dan amil-amilnya. Penasab fi'il mudhari ada 10. An, ini bahwa, lan, tidak, idan, kalau begitu, kai, supaya, lamul ta'lili, lam untuk penjelasan alasan atau lam untuk penjelasan gitu ya, lamul juhudi, lam untuk lam untuk pengingkaran, hatta, hingga, fa'us sababiyati, fa untuk sebab ya, wawul ma'iyati, huruf wawu untuk bersamaan, au lil atfi, au atau untuk menyambung ya, atau baik. Nah, di sini amil-amil di sini itu dibagi menjadi dua ya. Nah, ini ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan an mutmarah. Maksudnya apa? Nah, kelompok yang pertama, kai, idan, lan, dan an itu menasabkan dengan sendirinya. Artinya huruf kai, idan, lan, dan an itu dia itu amil ya, secara langsung menasabkan fi'il mudhari. Tapi kalau au, al-wawu, al-fa'u, hatta, lamul juhudi, lamul ta'lili, ya, dia itu menasabkan dengan perantara an mutmarah atau an yang tersembunyi ya gitu ya. Nah, menasabkan dengan an mutmarah itu di sini dibagi menjadi dua ini teman-teman ya. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Maksudnya apa? Nah, jawazan ini jangan cuma satu yang jawazan ini. Ini nanti disebut lamul ta'lil ya. Lam ta'lil disebut jawazan, artinya boleh. Nah, kenapa kok boleh? Jadi an-nya nanti itu boleh disembunyikan atau boleh ditampakkan. Nah, jadi fleksibel dia. Boleh dimunculkan, an-nya itu boleh disembunyikan. Kalau ujuban, wajib disembunyikan. Tidak boleh ditampakkan. Nah, itu bedanya ya. Baik, kita langsung ke contoh i'rabnya ya, biar lebih jelas. Nah, untuk yang pertama, ini ada an ya. Yu'jibuni an tajtahida, mengagumiku semangatmu atau kesungguhanmu. Nah, an di sini di i'rab harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin mabniun 'ala sukuna. Ana jelaskan ya, harfu masdarin itu huruf masdari ya. Huruf masdariyah itu uh, huruf berserta fiilnya atau an berserta fiilnya itu dia disebut masdar muawwal. Masdar muawwal itu berarti dia bisa ditakwil atau bisa dirubah ke bentuk masdar soreh. Apa itu masdar soreh? Masdar soreh itu ya masdar yang biasanya kita hafal di ilmu sorof itu loh ya. Nah, contohnya gimana? Tajtahida ini kan berasal dari fiil ijtahada yajtahidu ya. Masdarnya ijtihadan gitu ya. Nah, bagaimana cara merubah anta tajtahida ke bentuk masdar soreh? Ini kan masdar muawal dirubah ke masdar soreh. Jadi kita perhatikan dulu tajtahida dia menyimpan domir anta ya. Nah, dia menyimpan domir anta. Jadi yu'jibuni ijtihadaka, ijtihadaka. Jadi domir anta itu dirubah ke domir muttasil al-kaf ya. Ka. Nah, ijtihada. Jadi maknanya sama, mengagumiku kesungguhanmu atau semangatmu ya, gitu ya.
maknanya sama, entah itu dia pakai fiil antajtahida atau ijtihadaka gitu ya. Baik, harfu masdarin, huruf masdar, wa nasbin, huruf nasab, wastiqbalin, huruf yang bermakna akan ya, mabniun alat sukun, mabni dengan sukun. Untuk tajtahidah, filun mudhari'un mansubun bi anna wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Perhatikan di sini ya. Nanti bedakan dengan contoh-contoh ketika sudah kelompok menasabkan fi'il mudhari dengan sebab an mudmarah. Nah, di sini tidak ada keterangan an mudmarah. Jadi fi'il mudhari mansub dengan an, nah, langsung, bukan dengan an mudmarah. Langsung an. Ya, nanti perhatikan perbedaannya ya di sini ya. Baik, nah, kita langsung ke contoh yang kedua. Nah, lan al-aba, aku tidak bermain. Nah, lan di sini kita i'rab lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin mabniun 'ala sukun. Jadi huruf nasab, huruf nafi dan huruf istiqbal atau akan mabniun 'ala sukun, mabni dengan sukun. Al-abah fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Nah, langsungnya bilan. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Oke. Kalau ini sudah jelas ya, tidak Anda perjelas lagi. Lanjut ke nomor 3. Ada idan. Idan ukrimaka. Idan di sini biasanya itu dia itu digunakan untuk menyambung ya. Menyambung kalimat sebelumnya. Jadi di sini itu ada kalimat sebelumnya sebenarnya ya. Namun di sini contohnya cuma ditulis idan ukrimaka. Kalau begitu aku memuliakanmu. Nah, kita bikin contoh saja kalimat sebelumnya itu tadhabu ila baiti godan. Kamu pergi, kamu akan pergi ke rumahku besok. Nah, gitu ya. Idan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu gitu ya. Makanya dia untuk menyambung kalimat sebelumnya. Nah, menjawab kalimat sebelumnya ya. Idan kita i'rab harfu jawabin. Nah, makanya di sini dia dikatakan huruf jawab ya, menjawab kalimat sebelumnya. Wa jazain. Jazain itu balasan dari kalimat sebelumnya. Kamu pergi ke rumahku besok, kalau begitu aku akan memuliakan balasannya dari kalimat sebelumnya ya. Wanasbin wastiqbalin mabniun 'ala sukun ya. Oke. Ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan. Langsung ya. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ini insyaallah sudah jelas ya. Nah, fi'an langsung ya, bukan fi'an mutmarah. Nah, nomor 4. Ya, oh ini ada keterangannya juga sih sebagai jawaban bagi orang yang berkata misalnya sa'azuruka, aku akan mengunjungimu. Baik. Yang nomor 4, hadartu likai uzuroka, aku telah hadir untuk mengunjungimu. Baik. Kai, kai ini biasanya didahului dengan huruf jar, li ini huruf jar. Nah, kok bisa huruf jar? Depannya ada fiil ya, huruf jar tapi depannya ada fiil. Nah, gimana memahaminya? Jadi, sebentar kita i'rab dulu ya. Kai harfu masdarin. Nah, masdar harfu itu kai juga termasuk huruf masdarin ya. Nah, huruf masdarin itu berarti di huruf dan fiilnya itu disebut masdar muawal. Nah, kalau dia itu masdar muawal berarti bisa ditakwil ke bentuk masdar sore. Nah, gitu ya. Makanya tadi ini li ini kan huruf jar. Kai
azuroka itu fi mahalli jarin ismun majrurun. Nah, gitu ya. Nanti kalau di i'rab itu kayak gitu ya. Hanya disebut di sini kayak ada huruf jarnya ini. Ini huruf jar ini. Baik. Kayak azuro itu juga bisa di ditakwil ke bentuk masdar sore ya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman caranya azuro itu dari fiil apa kira-kira? Zaro ya zuru, kan ya? Masdarnya ziaratan. Nah, karena di sini dia menyimpan apa namanya ada nomor ana dan nomor kaf untuk kaf itu untuk kamu. Nah, bisa kita katakan hador tuh aku mengunjungimu li untuk ziarotika gitu ya untuk mengunjungimu. Artinya sama ya dengan kita boleh menggunakan masdar, boleh menggunakan fiil itu artinya sama ya. Makanya dia disebut dengan harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun. Ada huruf masdar ya. Baik, kita lanjutkan untuk mengira fiilnya. Uzuro fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Nah, langsung ya di sini bikai bukan bi an ya. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takfiruhu ana. Nah, selanjutnya ke nomor 5 lam lam lamka atau lam ta'lil ini sudah menggunakan atau ada perantara an mutmarah ya, an mutmarah kan yang tersembunyi. Baik. Utlubil adaba liyo nisaka finggor batika walita duma muru atuka. Jadi tuntutlah atau carilah adab untuk meramahkanmu di dalam keterasinganmu dan untuk muru'ah itu apa? Kehormatan. Dan supaya kehormatanmu menjadi besar atau membesarkan kehormatanmu. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita punya adab ya, kita paham adabnya dalam keterasingan kita di dalam masyarakat itu mananya ya. Nah, kita itu akan memiliki kita itu akan hidup kita akan tetap ramah ya. Yuk Nisa itu ramah atau apa ya? Istilahnya makmur gitulah ya. Nah, makanya kita harus paham adabnya di dalam keterasingan. Nah, maksudnya gitu. Dan untuk membesarkan muruah kehormatan. Jadi kita terasing tapi tetap terhormat. Nah, bagaimana caranya? Nah, gitu makanya kita disuruh untuk menuntut adab. Nah, maksudnya begitu ya, maksudnya kalimat ini ya. Nah, kita i'rab lamu ta'lili lam ta'lil mabniun 'alal kasri. Nah, lam ta'lil itu tadi lam yang berfungsi untuk penjelasan alasan, menjelaskan alasan. Nah, menuntut adab atau mencari adab alasannya apa? Nah, supaya engkau menjadi ramah gitu. Supaya adab tersebut meramahkanmu atau memakmurkanmu gitu ya. Makanya alasannya gitu ya. Dalam keterasinganmu. Baik. Dan supaya kehormatanmu menjadi besar gitu ya. Nah, ta'dzumah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah jawazan. Nah, perhatikan di sini bi an mutmaratin. Nah, jadi di sini dia itu ada an yang tersembunyi ya. Kira-kiranya di sini. Li'an yuk nisa. Nah, kenapa di sini ada kata-kata jawazan? Nah, boleh kita katakan li'an yuk nisaka atau tanpa an liyuk nisaka. Makanya hukumnya boleh ya.
mau memunculkan atau menyembunyikan an itu boleh, tidak wajib, terserah kita ya. Boleh ditambahkan, boleh tidak. Dan di sini misal juga walita duma, boleh juga kita katakan walian tak duma gitu ya. Nah, di sini hukumnya jawasan. Nah, hukum jawasan ini hanya pada lam kai atau lamul ta'lil ya. Nah, kita ulangi lagi, filun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin jawazan ba'dal lami. Nah, boleh di setelah huruf lam ya. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Lanjutkan untuk yang keenam, ada lamu juhud, lam pengingkaran. Nah, biasanya lam pengingkaran itu dia itu dibarengi makana atau lam yakun ya. Itu dia itu sudah sepaket ya. Ini ada firman Allah surat Al-Anfal ayat ke-33 ya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka dan kamu berada di antara mereka atau kamu di dalam mereka. Jadi ketika uh, ketika apa ya, ini masuk maknanya kan ketika ada orang soleh ya, di dalam suatu perkampungan masih ada amar ma'ruf nahi mungkar ya, insya Allah Allah tidak akan mengazab kita ya. Kalau sudah suatu wilayah itu isinya orang-orang maksiat, nah ini bahaya, tidak ada orang soleh. Baik. I'rab al-lamu lamul juhudi mabniyun ala kasri, lam pengingkaran mabni atas kasrah ya, li mabni dengan kasrah. Yu'adzibah filun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin. Nah, wujuban ba'dal lami, jadi wajib setelah lam gitu ya, setelah lam ini wajib disembunyikan, nggak boleh ditampakkan. Kalau yang jawazam, yang lamul ta'lil tadi boleh ditampakkan, tapi kalau lam juhud ini ya wajib disembunyikan ya. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Lanjutkan ya untuk hatta. Hatta itu hingga. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al abyadu minal khaitil aswadi minal fajari. Wa qulu minumlah, washrabu kebalik, wa qulu makanlah, washrabu dan minumlah, hatta yatabayyana hingga jelas, lakum bagi kalian, khaitul abyadu benang benang putih, min khaitil aswadi dari benang hitam, minal fajri yaitu fajar ya, gitu ya. Atau bisa diterjemahkan sesuai dengan terjemahan Al-Quran, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam ya, yaitu fajar. Oke. Baik. Untuk hatta kita i'rab. Nah, ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187. Hatta harfu goyatin wajarin mabniun ala sukun. Nah, hatta huruf goyah itu huruf apa?
Jadi untuk huruf goyah itu dia itu huruf tujuan ya. Jadi tujuannya itu apa ya? Huruf yang bermakna tujuan. Nah, wajarin. Nah, jar ini ya huruf jar. Hatta itu kan teman-teman buka buku ilmu nahwunya di bab isim majrur lah. Hatta kan di situ kan dikelompokkan ke dalam huruf jar ya. Makanya dia di sini bisa dikatakan huruf jar ya. Kemudian mabniun alas sukun, mabni dengan sukun. Jadi hatta itu bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa masuk ke isim ya. Untuk yatabayyana fi'il mudhari mansubun bi an mutmaratin wujuban wajib ba'da hatta. Jadi setelah hatta ini secara wajib ada an mutmarah. An yang disembunyikan, nggak boleh ditampakkan karena hukumnya wujuban wajib ya. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, baik. Melanjutkan untuk yang kedelapan. Hafid ala sihhatika fataslama minal amrodi. Jagalah kesehatanmu, maka kamu akan selamat dari penyakit. Nah, al-fa'u kita i'rab fa'ul sababiyati mabniun al-fathi. Jadi huruf fa yang bermakna sebabnya. Sebab maksudnya itu ketika kita menjaga kesehatan, maka kita akan selamat dari penyakit. Nah, sebabnya itu ya. Taslama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'dal fa'i. Jadi di sini hukumnya wajib ya. An tersembunyi itu hukumnya wajib setelah huruf fa ya. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Baik. Nah, lanjutkan untuk yang kesembilan. Nah, ini ada wawu ma'iyah. Wawu yang berarti kebersamaannya. Akbil wa uhsina ilaika. Datanglah dan aku akan berbuat baik kepadamu. Wawu wawul ma'iyati. Wawu yang berfungsi untuk kebersamaan ya. Harfu mabniyin alal fathi. Apa? Harfun mabniyun alal fathi. Wawul ma'iyati harfun mabniyun alal fathi. Uhsina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'dal wawi wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Nah, insyaallah ini udah jelas ya. Kalau teman-teman uh, belum paham yang bab marfu, memahami yang mansub ya agak susah. Makanya kemarin Ana dahulukan yang marfu ya, Ana jelaskan yang marfu, baru yang mansub ya. Kalau pekan depan kita akan masuk yang majzum. Nah, ini contoh yang terakhir, au.
Nah, au ini katakan harfu atfin, harful atfi, mabniun ala sukun. Nah, kita baca contohnya ya. La aqtulanna al-kafira au yuslima. Aku akan benar-benar menumbangkan orang kafir itu atau dia menjadi muslim atau dia menjadi Islam ya, gitu ya. Nah, di sini ada disambung dengan nun taukid sakilah ya, nun tasdid ya. Baik, kita fokusnya ke ambil penasab aja ya. Au harful adfi mabniun ala fathi. Jadi au di sini itu bisa dikatakan huruf ataf ya kalau bersambung dengan fi isim. Kalau bersambung dengan fiil dia bisa menasabkan fiil mudhari ya. Baik. Yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da au ya. Jadi annya itu tersembunyi hukumnya wajib setelah au. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa di sini katakan jawazan. Bentar. Ini salah tulis apa emang punya jawazan ya? Kita lihat ke atas dulu ya untuk au. Nah, padahal au di sini itu wujuban ya. Tapi kenapa kalau di situ jawazan? Allah mungkin bisa salah tulis ya untuk yang au tadi. Yang au di sini kan masuk dalam kelompok wujuban. Tapi di sini ditulis jawazan ya. Nah, sepertinya emang salah tulis ya. Baik. Harusnya ini wal fa'ilu astagfirullah. Ya. Karena Afan Ana nggak fokus. Jadi benar-benar ini yang jawazan ini kan fa'ilnya kan ya. Ya. Jadi yang jawazan ini fa'ilnya. Ya ini benar bi'an mutmarah wujuban ya. Baik. Jadi benar ya. Jadi tidak salah tulis. Ana yang salah fokus. Nah, wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Nah, jawazan kan karena dia dhamir huwa kan ya. Makanya di sini katakan jawazan. Baik. Jadi insya Allah cukup sekian pertemuan penjelasan dalam video kali ini. Nah, jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas atau mungkin anak salah ucap, bisa ditanyakan kembali ke grupnya. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari anak. Nah, akhiri insya Allah pekan depan kita akan masuk ke fi'il mudhari yang majzum ya dan amil-amilnya. Baik. Nah, akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.